di Indonesia. Saya sendiri sudah kerja lebih dari 10 tahun dan biasanya di sela-sela saya bekerja, saya biasa menyempatkan diri berbagi tutorial soal programming ya di programmerzamanow.com atau di YouTube channel Programmer Zaman Now. Oke, kalau teman-teman ingin diskusi secara langsung dengan saya, teman-teman bisa kontak lewat Telegram saya, atau jangan lupa juga follow sosial medianya Programmer Zaman Now. Ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga dia ada di Telegram channel. Kalau teman-teman butuh diskusi secara private, misalnya dari perusahaan teman-teman ingin konsultasi misalnya, teman-teman juga bisa email ke email pribadi saya di sini. Oke, jadi materi ini bukanlah materi yang untuk awam banget ya. Jadi pastikan teman-teman sebelumnya sudah mengikuti course yang sebelumnya saya buat, yaitu HTTP, dan teman-teman juga mampu membuat website. Karena RESTful API ini teman-teman butuh 2 materi dasar ini ya, yang harus teman-teman kuasai sebelum teman-teman masuk ke RESTful API. Jadi teman-teman harus belajar HTTP, itu materinya sudah ada ya, sudah saya buatkan, silakan ditonton dulu kalau belum tahu. Dan pastikan teman-teman sudah bisa membuat website ya. Jadi kalau tidak bisa ya silakan belajar dulu untuk membuat website sebelum mengikuti materi ini. Oke, agendanya apa sih? Jadi agendanya kita akan bahas tuntas tentang RESTful API ini ya. Dari mulai integrasi aplikasi itu jenisnya ada berapa banyak misalnya. Nanti kita akan berkenalan dengan RESTful API itu apa. Nanti kita akan berkenalan dengan resource naming, versioning, API documentation, dan masih banyak. Kita bahas tuntas ya tentang RESTful API. Oke, nggak perlu berlama-lama intronya, kita akan langsung masuk ke materi. Sekarang kita bahas tentang integrasi aplikasi dulu ya, sebelum kita bahas tentang RESTful API ini. Oke, jadi saat kita membuat aplikasi itu sering banget ya kita melakukan yang namanya integrasi dengan aplikasi yang lain, gitu ya. Nah, baik itu aplikasi yang kita buat sendiri mungkin ya, atau aplikasi yang dibuat oleh pihak lain, atau bahkan perusahaan lain, atau tim lain misalnya, seperti itu. Nah, contohnya kalau teman-teman punya toko online, nah teman-teman mungkin akan melakukan integrasi dengan sistem logistiknya, ya. Misalnya dengan logistik partner kita, gitu ya. Atau kita juga akan melakukan integrasi dengan payment gateway, misalnya untuk mengelola pembayarannya. Misal seperti itu. Nah, saat kita membuat aplikasi contohnya belajar online, maka kita akan berintegrasi misalnya dengan payment gateway juga ya. Ketika ingin menerima pembayaran dari customer kita misalnya seperti itu. Atau saat kita membuat aplikasi mobile, aplikasi ini kan akan terintegrasi dengan sistem kita yang terdapat di server contohnya ya. Yaitu untuk mengirim data atau mengambil data. Jadi yang namanya integrasi antar aplikasi itu pasti sekarang akan selalu kita temui ya di kasus apapun itu. Oke, secara garis besar ya, terdapat 4 cara melakukan integrasi antar aplikasi ya. Ini saya ambil 4 cara ini dari materi buku Enterprise Integration Pattern ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama itu adalah file sharing ya. Yang kedua itu ada namanya database sharing. Yang ketiga adalah remote procedure invocation. Dan yang terakhir adalah messaging. Nah, kita bahas satu persatu. Dimulai dari file sharing. File sharing ini merupakan integrasi aplikasi dengan cara berbagi file ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang cara integrasi yang paling mudah ya. Ya. Kenapa mudah? Karena kita cukup membuat file ya dari aplikasi yang pertama misalnya membuat file, nanti aplikasi tersebut filenya diberikan ke aplikasi selanjutnya. Ini masih banyak dilakukan ya. Nah, biasanya aplikasi yang memiliki data, dia akan membuat filenya. Contohnya yang banyak dilakukan adalah membuat file Excel, CSV kah, atau dalam bentuk teks kah, atau dalam bentuk JSON. Itu bebas ya, sebenarnya tidak ada aturannya. Dan aplikasi yang akan membutuhkan datanya, dia akan membaca data dari file tersebut. Ya. Nah, file sharing ini sangat bermanfaat ketika integrasinya dilakukan antar aplikasi yang tidak terhubung secara langsung, atau misalnya berbeda jaringan. Atau misalnya aplikasinya tidak online sehingga tidak bisa terkoneksi secara online menggunakan internet contohnya ya. Nah, ini cocok. Jadi nanti aplikasi yang punya datanya dia akan membuat file, nanti filenya kita bawa misalnya ke aplikasi tempat menyimpan datanya, nanti tinggal disimpan di sana gitu ya. Jadi harus berupa file kalau file sharing. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. Nah, kurang lebih seperti ini ya diagramnya. Jadi dari aplikasi kita, misalnya aplikasinya namanya client ya, dia akan membuat file. Nanti file ini gimana caranya dibawa ke
tempat server, nanti dari server ini yang akan load data dari file ini atau membaca data dari file ini. Jadi seperti ini. Jadi medianya adalah file. Nah, selanjutnya ada yang namanya database sharing. Kalau database sharing ini merupakan integrasi antar aplikasi yang memanfaatkan database atau sistem basis data ya untuk berbagi datanya. Nah, database sharing sangat mudah dilakukan ketika aplikasinya berada di tempat yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Jadi kalau aplikasinya mungkin aplikasi kita ya, kita punya dua aplikasi, dua-duanya di tempat yang sama misalnya, di jaringan yang sama dan bisa mengakses database yang sama. Nah, ini bisa kita lakukan yang namanya database sharing. Kalau misalnya kondisinya tidak terkoneksi, maka kita tidak bisa melakukan database sharing. Yang bisa kita lakukan adalah file sharing ya. Tapi kalau terkoneksi dan bisa connect ke database yang sama, itu bisa menggunakan database sharing ya. Aplikasi hanya perlu menyimpan data ke database, contohnya dari aplikasi kliennya, dan secara otomatis aplikasi yang lain ya, yang membutuhkan datanya, dia bisa baca data tersebut langsung dari database ya. Jadi kurang lebih seperti ini diagramnya ya. Jadi dari aplikasi klien, contohnya dia akan menulis datanya ke database-nya, dan otomatis si server langsung baca dari database. Jadi bedanya ini database, kalau yang sebelumnya file. Jadi ini juga contoh integrasi antar aplikasi. Cuma di sini kekurangannya adalah akhirnya klien dan server akan menggunakan database yang sama. Jadi kalau ada yang melakukan perubahan, contohnya ngerubah kolomnya, ngerubah tabelnya, maka itu harus hati-hati. Kenapa? Karena dua pihak ini harus diberitahu kalau ada perubahan. Karena kalau sepihak yang melakukan perubahannya, maka otomatis aplikasi yang lainnya akan terjadi error. Yang ketiga, namanya adalah remote procedure invocation, atau ada juga yang bilang remote procedure call ya. Nah, remote procedure invocation merupakan mekanisme integrasi antar aplikasi dengan cara membuat yang namanya API ya. API itu singkatan dari Application Programming Interface. Nanti kita bahas di materi tersendiri ya. Nah, API ini bisa digunakan oleh aplikasi lain. Nah, aplikasi yang memiliki data ya, dia akan membuat API. Jadi yang membuat API itu adalah aplikasi yang memiliki datanya, atau istilahnya yang mau diaksesnya, atau yang mau dikirimkan datanya contohnya ya. Dan aplikasi yang membutuhkan akan menggunakan API tersebut untuk mendapatkan data dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Atau kalau misalnya teman-teman bikin pokoknya siapa yang pasif ya, diam gitu ya. Nah, dia yang akan membuat API-nya. Nanti yang mengirim datanya atau mengirim datanya ke aplikasinya tersebut, nah dia yang akan bertugas menembak si API-nya. Nah, remote procedure invocation ini merupakan cara yang lumayan sulit sebenarnya ya. Tapi saat ini sangat populer. Jadi sekarang ini yang paling populer itu adalah remote procedure invocation. Walaupun paling sulit ya, karena harus membuat dulu yang namanya API, tapi paling populer ya. Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan remote procedure invocation, integrasi bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat ada perubahan data, itu bisa langsung dikirim ke servernya, seperti itu. Jadi real time. Kalau misalnya file, itu otomatis tidak real time. Database mungkin kelihatannya seperti real time, tapi konsekuensinya adalah kita tidak tahu kapan data itu berubah. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kliennya sudah merubah datanya di database, tapi si server dia kan nggak tahu ya. Jadi artinya dia harus melakukan pengecekan secara berkala ke database. Nah, kalau menggunakan API, ketika ada perubahan data, cukup si klien memberitahu ke server menggunakan API. Ya. Nah, selain itu, kompleksitas internal data aplikasi tidak perlu diekspos ke aplikasi lain. Jadi kalau dari server, tabelnya bentuknya seperti apapun, ya tidak perlu diketahui lagi bentuk internal kompleksitasnya oleh si klien. Oke, kalau digambarkan seperti ini, jadi dari klien itu cukup nembak ke server secara langsung, jadi tidak perlu media perantara seperti file atau database. Dan ini menggunakan API. Nah, artinya si server ini kalaupun dia memanage datanya gitu ya, itu sekompleks apapun, klien tidak perlu tahu. Kenapa? Yang klien tahu pokoknya harus mengirim menggunakan API. Seperti itu. Ya. Jadi ini remote procedure invocation. Nanti untuk lebih detail kita bahas ya. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya messaging. Messaging merupakan cara integrasi aplikasi yang memanfaatkan aplikasi lain ya, namanya adalah message broker atau message bus ya. Nah, aplikasi yang memiliki data akan mengirimkan data ke aplikasi message broker.
Dan aplikasi yang membutuhkan data, dia akan mengambil dari message broker. Ini lebih terlihat seperti database sebenarnya, cuma agak sedikit berbeda ya antara database dengan message broker. Jadi messaging ini sekilas mirip dengan remote procedure invocation sebenarnya, namun yang membedakan adalah messaging tidak real time.